Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Babasa minhum rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadana nadimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin oleh Allah duduknya di Masjid Al-Ikhlas, jamaah sholat maghrib, fa insyaallah sholat isya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala, sampai saat ini kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala, sampai hari ini kita masih dikaruniai kesehatan. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala, kita masih bisa mendirikan sholat fardu berjamaah lagi, di masjid lagi, dan masih bisa duduk bertolabul ilm. Berarti memang benar-benar panjenengan semua ini pilihan Allah. Kenapa demikian? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ini dalam Sahih Bukhari nomor hadis 71. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut kemana? Ke masjid. Untuk apa? Fardu berjamaah. Kemana? Ke majlis. Untuk apa? Dijadikan dia tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Dan mudah-mudahan langkah kita, waktu kita ini, dan duduk kita ini mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dalam Sahih Muslim. Rasul bersabda, wa kanat salatuhu wa masyu ilal masjid nafilat wa ida qa'ada maghfirallahu. Maka orang yang melangkahkan kakinya ke masjid dengan tujuan dia beribadah di sana, maka setiap langkahnya Allah jaminkan rahmat baginya, dan duduknya di masjid duduk yang mendapat ampunan dosa. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan karunia-Nya. Amin. Allahumma. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan dinul Islam, dinul yang hak, agama yang Allah turunkan dari sisinya. Saudara-saudaraku, kajian kita sore hari ini saya ambil dari Al-Baqarah ayat 183. Ada mic di situ? Ada. Al-Baqarah 183, ayatnya sangat masyhur. Semua orang hafal di luar kepala. Saking seringnya di luar kepala sampai lupa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Boleh dibaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Perhatikan ini. Kita sekarang sudah di bulan Sya'ban. Nggak lama lagi Ramadan. Nah,
Ada perintah puasa Allah di bulan Ramadan. Dan Allah katakan la'alakum tattaqun min qablikum la'alakum sebagaimana umat sebelum kalian. Bener nggak sih? Umat-umat sebelum kita ini disuruh puasa. Tonggo sebelah kok gak tahu poso. Itu bisa dibuka internetnya. Oke. Bukakan saya Markus. Markus itu nama orang ya, bukan maklar kasus ya. Markus pasal 2 ayat 18. Markus pasal 2 ayat 18. Kita cek, benar enggak kalimat Allah di Al-Qur'an? Kita disuruh puasa kita. Terus nanti kenapa? Dan kenapa? Udah ketemu. Markus 2:2:18. Silakan. Udah. Markus 2 ayat 18. Nanti suatu saat bismillah kalau saya sudah punya laptop lagi ya. Laptopnya kukut kena covid. Ya, sebentar Pak, ini ada ya. Markus 2:18. Pada suatu ketika atau pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, terus datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." Sekarang Lukas 5:33, nanti saya jelaskan. Jadi Nabi Isa itu dijebak dari pertanyaan orang Farisi. 5:33. Lukas 5:33. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sedang berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Ya. Matius 4 ayat 2. Kita tunjukkan Nabi Isa sendiri puasa. Matius 4:2. Matius pasal 4 ayat 2. Kalau mereka kan pakai pasal ya, karena masih sepupu dengan KUHP. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tuh, Nabi Isa puasa. Cuman perintah puasanya belum sempurna sebagaimana disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang Allah tetapkan. Nah, ketetapan puasa kita ini seperti apa? Ini saya ambil dari An-Nasa'i nomor hadis 2079, perawinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan sabda Rasulullah SAW. Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak, iftaradallahu alaikumus siyamahu. Telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat. Iftaradallahu alaikumus siyamahu. Dan di bulan ini Allah wajibkan kalian puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa yu'laqu fi abwabul jahim wa tughallu fi sayatin. Di bulan ini pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Fihi lailatu khairum min alfis sahr, man hurima khairaha khat hurima. Rasul mengatakan di bulan ini ada satu malam yang punya nilai pahala 1000 bulan.
man hurima khairaha khat hurima. Kalau kamu tidak ketemu malam ini, kamu rugi pahala 1000 bulan. Ayo kita telusuri bersama-sama hadis ini, kita tadabburi petang hari ini. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Ternyata Ramadan itu bulan yang penuh berkah dan rahmat. Kapan itu? Seluruh Ramadan. Karena Rasul mengatakan qad ja'akum syahrul Ramadan. Berarti seluruh Ramadan, mulai tanggal 1 sampai akhir itu berkah dan rahmat. Kemudian tadi dikatakan pintu neraka ditutup rapat, surga dibuka lebar, setan dibelenggu. Apa betul setan dibelenggu? Betul. Kalau setan tidak dibelenggu, tidak dibantu Allah, nggak akan mampu kita, nggak akan mampu. Kenapa? Iblis itu punya dzon yang luar biasa, dan kita dimudahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa 28, yuridullahu yufai'an wa khaliqul insanu dhaifah. Allah berikan kita kemudahan karena kita ini lemah. Maka kemudian yang Allah berikan di bulan Ramadan, setan dibelenggu. Sebab kalau tidak dibelenggu, buka surat 15 ayat 39. Qala rabbi bima aqwatani la urzana fi siratal mustaqim. Coba dibaca. 15:39. Lihat sumpahnya dia. Iya. Dalam kurung iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi sumpahnya iblis gak main-main. Korelasikan ayat itu kepada surat 7 ayat 16. Qala rabbi bima aqwatani la unzana siratal mustaqim. 7:16. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dan ternyata orang-orang yang tidak beriman setelah Nabi Isa waktu itu mulai gak perlu poso, gak penting ya. Akhirnya di dalam Korintus 2 Korintus 7:14, maka si Paulus membuat sendiri keputusan bahwa roh Allah ada di dirinya dan dia menghentikan puasa. Kemudian dari sana kita jadi tahu sebenarnya puasa itu ada karena Nabi Isa sendiri tadi puasa. Nabi Isa puasa ya. Nabi Isa saja puasa, muridnya tidak. Nah saudara-saudaraku, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Allah katakan setan dibelenggu, itu dibelenggu beneran. Kalau nggak dibelenggu nggak mampu kita, bleset kita, nggak akan mampu bisa berpuasa. Terus ada pertanyaan, loh Pak, kalau dibelenggu kenapa kok masih banyak orang yang dablek atau blebes? Loh, blebes dablek itu bukan karena iblis. Makanya jangan suka begini ya, poso terus mokel. Bahasa Indonesianya mokel kudowo, makan dan minum yang disengaja pada waktu batas puasa itu kedawan. Enak Jawa, mokel. Jawa itu ndek tapi artinya panjang. Kalau mokel terus ditanya, lo kok mokel? Iya, ini mau kena godo setan. Mungkin misalnya mengatakan itu kena godo setan. Mohon maaf ya, bukan saya belani setan. Setan seperti ini, lek ngomong saya enak bro. Aku ki dibelenggu, coba kambing hitam kan. Jadi kalau kita mokel, kita itu bukan karena iblis, tapi berarti memang kita itu belum mampu menjaga hawa nafsu, belum mampu. Padahal bulan Ramadan itu atau puasa seseorang ditetapkan kembali oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala melalui hadis Rasul Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari nomor hadis 37. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Maka siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka dosanya diampuni. Dosa yang mana? Semuanya. Termasuk dosa besar? Iya. Cuman untuk dosa besar diselingi taubat, disertai taubat. Itu yang dosa. Yang kecil-kecil otomatis. Nah, dari sini kita jadi tahu ternyata Ramadan tadi Rasul katakan syahrul mubarak, bulan yang penuh rahmat dan berkah. Kemudian yang kedua, Rasul katakan tadi
Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya diampuni. Jadi ternyata bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan dosa. Dan ternyata Rasul katakan tadi dalam An-Nasa'i 2079, Ramadan itu bulan berkah dan rahmat. Sekarang saya ambil dari Tirmizi, nomor hadis 618. Ya. Rasul bersabda, "Walillahi uttaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin." Saya ulang. Walillahi uttaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hambanya yang dipilih dibebaskan dari api neraka kullu lailatin, di setiap malam di bulan Ramadan. Mohon maaf, Yahudi ikut campur dan Nasrani merusak hadis ini. Keluarlah 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan dosa, 10 hari ketiga pembebasan api neraka. Cari hadis ini, gak akan ketemu antum, gak akan ketemu. Rasul gak pernah mengatakan itu. Yang Rasul katakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Jadi seluruh Ramadan itu berkah rahmat. Rasul katakan man shoma Ramadan. Jadi siapa yang puasa Ramadan dari tanggal 1 sampai dengan akhir, itu yang dapat ampunan dosa. Tirmidzi 618. Rasul mengatakan tadi apa? Walillahi, sesungguhnya Allah, wa utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Di setiap malam. Jadi malam pertama kita tarawih awal sudah ada yang Allah pilih dibebaskan dari api neraka. Ketika Ibnu Abbas menanyakan hal ini, man hadir Rasulullah, siapa itu diantaranya? Rasul mengatakan, man hada kulis samisnatu, siapa yang membiasakan dirinya seperti puasa Daud, ayamul bid, Senin Kamis sepertiku, kata Rasulullah. Maka itu yang pertama-pertama mendapat catatan pembebasan api neraka. Nah, karena itu saudara-saudaraku, bukan 10 hari pertama rahmat, 10 hari 3 ampunan dosa. Sering nggak mendengar seperti itu? Bukan datang dari Rasulullah. Lalu bagaimana yang benar? 10 pertama, 10 kedua itu gimana? Begini, 10 hari pertama itu soft al-ikhlas penuh. 10 hari kedua tinggal separuh. 10 hari ketiga pindah ke pelabuhan, terminal, bandara, dan ke mall belonjo. Nah, itu benar. Ini fenomena gitu. Jadi tidaklah benar Ramadan ini dibagi-bagi. Jadi kalau antum pengen dapat rahmat, pengen dapat berkah, pengen dapat ampunan dosa, pengen dibebaskan dari neraka, nggak pakai persepuluhan. Persepuluhan itu punya siapa? Itu yang buat mereka. Dan itu digulirkan, dan umat Islam mau dibohongi seperti itu agar ada kita sama. Tempatnya juga persepuluhan. Masya Allah, subhanallah. Nggak mengira kan antum? Mereka merusak sampai ke sana. Ya. Kok tahu? Lagi awang kono piye? Gitu. Nah, saudaraku, 30 tahun saya di sana menganut agama itu 30 tahun. Nah, saudaraku, oleh karena itu maka kita diharapkan kita mampu untuk melaksanakan amaliyah soleh, amal ibadah sesuai yang Rasul ajarkan. Kenapa? Agar kita mencapai yang tadi Allah katakan di Al-Baqarah, la'alakum tattaqun. Nah, kalau kita mencapai takwa, apa janji Allah? Coba buka surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 sekalipun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al min yusra wa may yattaqillaha yaj'afrahu. Coba betapa luar biasanya orang takwa. Dibukakan jalan keluar kalau ada kesulitan. Diberi rizki oleh Allah dari arah yang tidak disangka. Semua kebutuhannya dicukupkan. Kemudian seluruh urusannya dimudahkan, dicukupkan. Kemudian dia mendapatkan berkah, ampunan, rahmat, dan janji surga. Coba bayangin, itu takwa. Lah kapan kita bisa mencapai itu? Dikasih kesempatan oleh kita di bulan Ramadan dengan perintah di Al-Baqarah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dan orang yang takwa dijanjikan begitu banyak oleh Allah di surat 65 At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Itu janji Allah untuk orang-orang yang takwa. Oleh karena itu, wa may yattaqillaha, ayatnya yang bawah-bawah, diletakkan Allah di bawah-bawah. Coba dibaca aja dah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya.
Sesungguhnya Wa may yattaqillaha, yang keempat juga ada wa may keempat. yattaqillaha bawahnya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Ayat 5-nya wa may yattaqillaha. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Tuh, luar biasa. Jadi ternyata Ramadan itu ada berkah, ada rahmat, ada ampunan, ada pembebasan api neraka. Dan yang keempat Rasul katakan, saya ambil dari hadis Muslim, nomor hadis 1945, perawi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan bahwa bulan Ramadan ini ada ibadah yang tidak tertandingi pahalanya. Saya ulang, ada ibadah yang tidak tertandingi pahalanya. Saya bacakan matan hadisnya. Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsalia ila sab'amiyat di'fin. Setiap anak cucu Adam Allah siapkan pahala di bulan-bulan yang dikhususkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab dan Ramadan. Itu 10 pahala, 1 kebaikan, kelipatannya minimal illa sab'a mi'a di'fin, sampai 700.000. 1 amal kebaikan. Lanjutan matan, qallallahu azza wa jalla, berarti dari Allah. Ila saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu milikku kata Allah. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisain. Karena hamba-hambaku yang berpuasa itu mereka sabar menahan hawa nafsunya, sabar tidak makan dan minum karenaku. Allah pakai kata lisaini, karenaku. Farhatani inda fitrahu wal farhatani inda liqa rabbih. Maka aku siapkan 2 kebahagiaan bagi mereka saat mereka berbuka dan saat nanti bertemu dengan aku Allah Rabbnya. Masya Allah. Jadi orang puasa itu illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu milikku kata Allah. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisain. Dia tidak makan minum karenaku. Makanya kalau kita Ramadan itu puasalah karena Allah, supaya dapat janji Rasul tadi yang semua hadisnya tadi, dan janji Allah dari takwa. Jadi jangan karena mertua poso, iya rek mertua itu cik poso, masa aku gak lu posone mergo mertua gimana. Jangan sampai kita karena mertua, tapi puasalah karena Allah. Sebab Allah katakan yahdau syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini. Dia berpuasa karenaku. Maka orang-orang yang seperti itu Rasul sampaikan farhatani inda fitrahu wal farhatani inda liqa rabbi. Maka mereka-mereka itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu denganku Allah Rabbnya. Nah, karena itu saudara-saudaraku, maka puasa Ramadan ini ternyata ada ibadah yang tidak tertandingi. Apa itu? Puasa. Kenapa? Contoh, baca Quran. Wa man qira'atal Qur'ana fahada krafin harfum min harfum, kata Rasul. Saya ambil dari Sahih Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa membaca Quran itu Rasul mengatakan 1 huruf 1 pahala. Itu kalau bacanya tunuk-tunuk itu apa? Gradul pelan-pelan, itu 1 huruf 1 pahala. Sekalipun salah 1 huruf 1 pahala. Wa man qira'atal Qur'ana tarti, siapa yang membaca dengan sedikit lancar, isnani min harfum, 2 pahalanya. Wa man qira'atal Qur'ana tartila hada asra min harfum. Sedangkan siapa yang membacanya dengan dialunkan dan ditartilkan, 10 pahala per huruf. Hadda kul ila malaikati sama, masih didampingi malaikat. Duh, enak toh maca Quran. Maca Quran salah pun itu 1 huruf masih 1 pahala. Tapi jangan ngawur ya. Mau dibuka main itu lam ya sin mim dot sot kita baca deh blebes. Bacalah, salah pun masih dapat pahala. Kemudian setelah itu kita lihat sholat. Sholat itu kalau berjamaah pahalanya berapa? 27. Kalau sendirian naik ke tompo gitu.
gak ketompo hilang teh. Situ gak ketompo sisan buyar wis. Ditunjukkan gitu loh. Jadi pahala baca Quran ditunjukkan, pahala sholat ditunjukkan, sedekah infak 1 dinar ditukar berapa? 700. 1 dinar ditukar 700. Sahih hadisnya. Jadi ditunjukkan semua. Umroh haji ditunjukkan hadisnya. Al umrotan lil umrotin kafaratul 5 bainahuma. Wal haji mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadisnya Bukhari Muslim. Umrah itu jaminannya apa pahalanya? Diampuni dosa di antara umrah satu dengan umrah yang lain. Dijelaskan pahalanya, ditunjukkan. Kemudian wal haji mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah. Gak ada balasan apapun kecuali aku jaminkan surga, kata Allah. Itu haji yang mabrur. Ditunjukkan. Tapi begitu puasa, hadisnya ini, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu milikku. Yahdahu syahwat wa ta'amu min ajli lisaim. Karena hamba-hambaku yang puasa, dia sabar mendahan hawa nafsunya, sabar tidak makan minum karenaku. Nah, kesabaran inilah yang Allah tunjukkan puasa ini pahalanya tanpa batas atau tidak tertandingi. Kita cek, buka surat 39 Az-Zumar ayat 10. Jadi kalau Rasul mengucapkan itu tidak ngarang, semua ada hujahnya. Karena yang diucapkan Rasul itu Quran. Innama yuwaffasabiruna ajrohum bighairi hisab. Baca 39:10. Qul ya ibadi. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Itu innama yuwaffasabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya hamba-hambaku yang mau sabar tadi loh. Nah, puasa itu ada nilai sabarnya, menjaga hawa nafsunya, sabar dia tidak makan dan minum karenaku, maka Allah katakan di situ apa? Pahalanya tanpa batas. Maka Ramadan ini ada satu ibadah yang pahalanya tidak tertandingi. Apa itu? Puasa. Jadi jangan ditinggalkan. Nah, sekarang gimana cara menentukan puasa? Cara menentukan puasa. Kapan saya masuk? Saya ambil dari Rawahu Abu Daud nomor hadis 1979. Siapa perawinya? Perawinya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lihat cara menentukan Ramadan. Rasul bersabda, innama syahru tis'un wa ashir. Fala tasumu hatta tarahu wala fitrahu hatta tarahu fa inguma alaikum faqdirulahu. Ini Rasul mengatakan, innama syahru tis'un wa ashir. Sesungguhnya jumlah hari dalam satu bulan Islam itu 29. Fala tasumu hatta tarahu. Apabila engkau hendak masuk Ramadan, lihatlah hilal. Wala fitrahu hatta tarahu. Dan kalau kamu mau berhari raya atau masuk bulan Syawal, lihatlah hilal. Lihat kalimat Rasul berikutnya. Fa inguma alaikum faqdurulahu. Kalau kamu tidak mampu melihat, kamu terhalang atau tidak tampak, gunakan hitungan. Berarti metode ru'yatul hilal dan metode hisab kedua-duanya datang dari beliau, junjungan kita Rasul Muhammad SAW. Cuman terkadang lucu di negeri anta berantah loh ya, bukan di Indonesia. Di Indonesia beda ya, maksudnya tidak beda banget loh, podoai. Jadi ada dua grup, satunya ru'yatul hilal, satunya hisab. Ini nanti dikongkon barengi cek wangele gitu loh, heran saya. Padahal kalau mau bareng, masya Allah. Nih hadisnya, kalau Muslim bersatu, lihat, al mu'min lil mu'min kalbunyani marsus yasudu ba'du ba'doh man hadda kilena yahuda wa nasara. Hadis Rasul nih. Kalau mukmin satu dia bisa bersatu jadi satu bangunan. Yang paling gentar Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik. Rasul ingatkan itu, umat Islam bisa bersatu, yang paling gentar, yang paling takut Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik. Al-mu'min
lil mukmin kalbunya nih marsus ya sudu ba'du ba'dah. Ngono cek wangi lewat di bersatu. Senengane dipecah-pecah semelok ae. Nah, contoh nih. Grup yang Ru'yatul Hilal, dia lihat sampai pakai alat, sampai nyelang laut, sampai nyelang kabeh, gak ketok belas, gak pernah mau dengan legowo tanya saudaranya, bro, hitungannya masuk gak? Gengsi. Lah yang hitungan yang ngono, misalnya hitungannya belum, tapi ada yang bersumpah dalam nama Allah, melihat hilal, maka sebaiknya ikut, karena hadisnya lihat hadisnya, innama syahru tis'un wa asir, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah dalam Islam ini 1 bulan 29 hari. Fala tasumu hatta tarahu wala fitrahu hatta tarahu, maka kalau kamu ingin puasa lihat hilal, ingin berbuka lihat hilal. Fa inguma alaikum fa'durulahu, kalau kamu tidak bisa atau tidak mampu melihatnya baru gunakan hitungan. Mestinya kalau memang sudah ada yang sumpah lihat, perkara dia bojok atau tidak itu urusan dia sama Allah. Tapi yang penting begini, kita harus pegang kalimat Rasul, innama syahru tis'un wa asir. Kalau nanti ternyata dilihat dia sumpah ada, tapi hitungan puasa 28 hari, sebaiknya ditambah. Karena Rasul mengatakan innama syahru tis'un wa asir, sesungguhnya bulannya 29. Jadi kalau nanti ternyata cuma 28, mending ikut innama syahru tis'un wa asir. Dan hitungan sekarang gak bleset kok. Azimut, waktu, detik, time, gerhana bulan bisa dihitung sak detik-detiknya, sak bener gerhana matahari, simpang meteor, semua bisa dihitung sekarang. Dan ketika kita ditunjukkan jamnya, detiknya di negeri ini sekian-sekian, kita lihat bener, ditayangkan secara langsung bener sak detiknya, coba sak per secondnya. Berarti kan Rasul mengajarkan kita hitungan itu nggak main-main. Jadi betul. Makanya pegangnya begini. Kalau ternyata saya melihat hilal, terus kita hitung posanya 28 dino, mending ikut yang Rasul katakan innama syahru tis'un wa asir, sesungguhnya jumlah hari 1 bulan dalam Islam itu 29. Nah maka kalaupun nanti 29 kok gak bisa dilihat ini, silahkan mau menggenapkan ya. Silahkan mau menggenapkan jadi 30 hari, itu fajafa'al kata Rasulullah. Tapi yang pasti kalau 28 sebaiknya jangan, kalau udah 9 silahkan berbuka ya. Mudah-mudahan lah nanti tahun ini bareng lagi. Ojo sijine tanggal rolas, sijine telulas. Di negeri ini kan lucu. Oh bukan negeri ini, negeri antah berantah. Sampai akhirnya isbat. Nah kalau sudah isbat, grup A, grup B, grup C, muah sama menteri agamanya. Atas dasar sidang isbat dan berbagai argumen serta dalil misalnya, maka ditentukan 1 Syawal jatuh hari Rabu misalnya, mantuk tok melok, begitu metu aku Senin di sini, aku Selasa, aku Rebu, kok bisa beda-beda, yang penting teko itu SPJ. Ketentuan balik mana grup sendiri-sendiri, parah kan. Padahal tadi Rasul mengatakan al mu'min lil mu'min kalbunyani marsus yasu, mukmin satu dan lainnya itu mestinya satu bangunan yang harus saling menguatkan. Tapi ya repot, di sana Pak, di sini enggak, beda. Maksudnya ya gak beda banget gitu ya. Saudara-saudaraku, oleh karena itu maka betapa dahsyatnya Ramadan ini dan bagaimana menentukan Ramadan itu sudah dijelaskan oleh Rasul tercinta Muhammad SAW, sampai menentukan masuknya, selesainya diuraikan. Jadi ternyata perintah-perintah yang ada di kitab-kitab terdahulu, Islam ini gak pernah mengingkarinya. Kita itu gak pernah mengingkari para nabi terdahulu, gak pernah menselisih. Bukakan Al-Baqarah 286, la nufarriqu baina ahadim mirusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Boleh dibaca 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Di
Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Tuh, saking kita ini saking seringnya dibujui ke orang kafir, manut ya. Mau donga minta perlindungan dari orang kafir. Mereka nggak pernah berhenti, tidak akan pernah berhenti berusaha mengkafirkan kita. Dan ini sudah Allah ingatkan. Buka surat 489. 489. Waddu law takfuna kama kafaru bisaik wa takfuna kafar. 489. Tidak berhenti mereka. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Tuh, jadi sudah dinaskan Allah. Jadi mereka tidak akan pernah berhenti. Ada aja caranya agar kita sama dengan mereka supaya kita sama menjadi kafir. Saudara-saudaraku, maka di dalam kita berpegang teguh pada apa yang ketetapan Allah dan Rasulnya, sebaiknya kita itu mengikuti surat An-Nur 2451. Wa qal mu'minina idza du'u ilallahi wa rusuli liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Boleh dibaca? Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuh. Jadi mestinya kita itu manut gitu loh. Ojo ngarang ya. Jangan ngarang, jangan buat sendiri, tidak mengurangi pun tidak menambahi. Jadi apa ketetapan-ketetapan yang saya tetapkan? Mudah-mudahan kita semua ini oleh Allah diberikan umur yang berkah. Amin. Amin. Kesehatan yang berkah. Amin. Rizki yang berkah, halal thayyibah. Dipertemukan kita dengan bulan Ramadan. Diberikan kekuatan dan pertolongan Allah bisa melaksanakan amalia soleh ibadah sesuai dengan Quran dan Sunnah di bulan Ramadan. Sehingga nanti amalan-amalan kita Allah jadikan jadi amalan yang soleh, solihah, makbula wa mutaqabbala, dan akhirnya kita mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khatimah dan ahlul jannah. Amin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan untuk renungan mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Menanti waktu adzan, saya tawarkan waktu. Yang mau nambah materi silakan duduk sini, saya tak ganti duduk bawah. Atau ada yang mau kita diskusikan? Moga siapa yang ingin bertanya atau diskusi. Baik, pakai mic biar jadi ilmu buat semua. Wah. Iki ngombe gak ono, Mas? Oh, ono. Silakan, Ami. Tolong sedikit jelaskan profil tentang Paulus, Ustadz. Siapakah beliau ini? Profil siapa sih Paulus itu gitu ya? Siapa itu? Paulus ini adalah penulis, salah satu penulis di Injil Perjanjian Baru. Ya. Bukti tulisan-tulisan dia bisa kita dapati banyak. Ayo kita buka bersama-sama. Saya nggak hafal, kalau sudah kenal Alkitab itu saya mesti harus buka. Tayyib, jazakallah. Abi, oke, tolong bukain saya Korintus ya. Korintus 2 Korintus 1 2 Korintus 1.21-2. Jadi ayat 1 sampai 2. Ya.
1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus atau 2 Korintus? 1 Korintus 1 Korintus. 1 ayat 1 dan 2. Apa kalimatnya? Kepada jemaat di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang Paulus ini yang buat Yesus jadi Tuhan. Jadi dia mengatakan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dia itu tidak pernah mengatakan Allah, tapi Tuhan Yesus. Jadi yang mengucapkan kalimat itu tuh Paulus. Kemudian contoh lagi, coba kita lihat coba bukakan saya 1 Korintus pasal 7 ayat 40. Dia mengklaim dirinya itu Rasul dan rohnya Allah ada pada dirinya. Itu sosok Paulus. Dan sak donya iki katut kabeh. Sedangkan nama Paulus dicari di kitab-kitab terdahulu tidak ketemu. Kitab sirah nggak ada. Bacakan dulu ini. Tetapi menurut pendapatku, terus ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Jadi dia menganukan dirinya, terus jadilah dia paus pertama, maka dia diterima di seluruh dunia dan dia mengatakan Tuhan sekarang bersamaku, dan inilah namanya Roh Kudus. Makanya terus Tuhannya jadi 3 in 1 ya, kayak kopi, gula dan susu. Udah misalkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Ayo kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.